A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menjalani suatu rutinitas kita, yakni kegiatan perkuliahan. Sistem perkuliahan yang kita jalani saat ini sedang menggunakan sistem daring atau secara online. Yang kebetulan pada saat ini kita menggunakan media YouTube untuk memberikan pembahasan demi pembahasan yang akan kita presentasikan nanti. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Zaki SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian bisnis dan juga rekan-rekan mahasiswi manajemen kelas 6B yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya untuk diri saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga memperkenalkan anggota demi anggota dari kelompok saya, yakni kelompok 7. Nah, langsung saja. Yang pertama ada Dodo atau saya sendiri dengan NIM 1188020048. Lalu ada Dina Nurainina dengan NIM 1188020052. Selanjutnya ada Elta Ayu Putri Gunawan dengan NIM 1188020055. Lalu ada Feby Nurmalasari dengan NIM 1188020066. Dan yang terakhir ada Vivi Reviani dengan NIM 1188020069. Nah, nama-nama yang disebutkan oleh saya tadi akan sedikit memaparkan materi demi materi yang ada di dalam buku sekaran. Lebih khususnya materi mengenai kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam sesi pembahasan. Nah, kebetulan pembahasan pertama kali ini akan dijelaskan atau akan dipaparkan oleh Saudari Feby Nurmalasari. Kepada Saudari Feby Nurmalasari, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Feby Nurmalasari, NIM 1188020066. Akan memaparkan materi tentang kebutuhan kerangka teoritis. Sebuah kerangka teoritis pekerjaan adalah model konseptual tentang bagaimana seseorang berteori atau membuat pengertian logis tentang hubungan di antara beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai penting untuk masalah tersebut. Kerangka teoritis membahas keterkaitan antara variabel yang dianggap integral dengan dinamika situasi yang sedang diselidiki. Mengembangkan kerangka konseptual seperti itu membantu kita untuk mendalilkan atau berhipotesis dan menguji hubungan tertentu, dan dengan demikian meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika situasi. Dari kerangka teori tersebut, kemudian dikembangkan hipotesis yang dapat diuji untuk menguji valid tidaknya teori yang dirumuskan. Dengan demikian, seluruh penelitian bertumpu pada landasan kerangka teoritis. Kerangka teoritis menawarkan landasan konseptual untuk melanjutkan penelitian. Dan karena kerangka teoritis tidak lain adalah mengidentifikasi jaringan hubungan antara variabel
yang dianggap penting untuk mempelajari situasi masalah tertentu. Penting untuk memahami apa itu variabel. Apa sih variabel? Variabel adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda atau berbeda. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Variabel dapat bersifat diskrit, misalnya pria atau wanita, atau kontinu, misalnya usia individu. Contoh, hari ini 3 anggota departemen penjualan mungkin tidak hadir. Besok 6 anggota mungkin tidak muncul untuk bekerja. Keesokan harinya mungkin tidak ada yang absen. Dengan demikian, nilai secara teoritis dapat berkisar dari 0 hingga semua tidak ada. Jadi, dari contoh tersebut, variabelnya itu adalah ketidakhadiran. Lalu, materi selanjutnya ada jenis variabel. Ada 4 jenis variabel yang akan kelompok kami bahas. Namun, yang akan saya bahas ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel dependent atau juga dikenal sebagai variabel kriteria. Variabel tak bebas atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi minat utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel dependent atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain, ini adalah variabel utama yang cocok untuk diselidiki sebagai faktor yang layak. Melalui analisis variabel dependent atau variabel dependent adalah menemukan variabel apa yang mempengaruhinya. Jadi, mungkin untuk menemukan jawaban atau solusi dari masalah tersebut. Untuk tujuan ini, peneliti tertarik untuk mengukur variabel dependent serta variabel lain yang mempengaruhi variabel tersebut. Contoh, seorang manajer prihatin bahwa penjualan produk baru yang diperkenalkan setelah uji pemasaran tidak memenuhi harapannya atau tidak sesuai target. Variabel dependen di sini adalah penjualan. Karena penjualan produk dapat bervariasi, bisa rendah, sedang, atau tinggi. Ini adalah variabel. Karena penjualan adalah fokus utama yang menarik bagi manajer, itu adalah variabel dependen. Lalu yang kedua ada variabel independen atau juga dikenal sebagai variabel prediktor. Variabel bebas atau variabel independen adalah salah satu yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif atau negatif. Artinya ketika variabel independen ada, variabel dependen juga ada. Dan dengan setiap satuan kenaikan variabel independen, ada juga kenaikan atau penurunan variabel dependen. Dengan kata lain, varians dalam variabel dependen diperhitungkan oleh variabel independen. Contoh, studi penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk baru yang berhasil memiliki pengaruh terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin sukses produk baru tersebut, semakin tinggi pula harga pasar saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kesuksesan produk baru adalah variabel independen, dan harga pasar saham itu adalah variabel tak bebas. Tingkat keberhasilan yang dirasakan dari produk baru yang dikembangkan akan menjelaskan varians harga pasar saham perusahaan. Lalu yang ketiga ada variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang memiliki kekuatan kontingen berpengaruh pada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Artinya, keberadaan variabel ketiga atau variabel moderasi mengubah hubungan asli antara variabel independen dan variabel dependen. Contoh, teori yang lagi menyatakan bahwa keragaman tenaga kerja terdiri dari orang-orang yang berasal dari etnis, ras, dan kebangsaan yang berbeda lebih berkontribusi pada efektivitas organisasi karena setiap kelompok membawa keahlian dan keterampilan khusus ke tempat kerja.
Sinergi ini dapat dimanfaatkan bagaimanapun jika manajer tahu bagaimana memanfaatkan bakat khusus dari kelompok kerja yang beragamnya itu. Jika tidak, maka manajer tersebut tidak akan bisa memanfaatkan dari bakat keberagaman kelompok kerjanya itu. Dari contoh tersebut, efektivitas organisasi adalah variabel tak bebas yang secara positif dipengaruhi oleh keragaman tenaga kerja atau variabel bebas. Namun, untuk memanfaatkan potensi, manajer harus tahu bagaimana mendorong dan mengordinasikan bakat dari berbagai kelompok untuk membuat segala sesuatunya bekerja. Jika tidak, sinergi tidak akan dimanfaatkan. Dengan kata lain, pemanfaatan yang efektif dari berbagai bakat, perspektif, dan kapabilitas pemecahan masalah elektrik untuk meningkatkan efektivitas organisasi tergantung pada keterampilan manajer dalam bertindak sebagai katalis. Keahlian manajer inilah yang disebut variabel moderasi. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Altayu Putri Gunawan akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara variabel independen dan variabel moderasi. Untuk melihat perbedaannya, kita dapat mengilustrasikan dengan dua situasi, yaitu sebagai berikut. Pada situasi yang pertama, sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan karyawan dalam suatu organisasi, maka semakin besar kemauan mereka untuk mempelajari hal-hal baru dalam melakukan sesuatu. Dan pada situasi yang kedua, studi penelitian lain menunjukkan bahwa kesediaan karyawan untuk mempelajari hal-hal baru dalam melakukan sesuatu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi pada semua orang. Hanya mereka yang memiliki kebutuhan untuk tumbuh yang besarlah yang tampaknya memiliki kemauan untuk belajar melakukan hal-hal baru melalui pelatihan khusus. Agar lebih mudahnya dipahami, kita dapat melihat ilustrasi pada gambar yang tersedia di PowerPoint. Pada gambar yang sebelah kiri, yaitu situasi pertama, mengilustrasikan pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen ketika tidak ada variabel moderasi beroperasi di dalam situasi tersebut. Gambar yang sebelah kanan merupakan situasi kedua yang mengilustrasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ketika variabel moderasi beroperasi di dalam situasi tersebut. Pada situasi yang pertama, program pelatihan dan kebutuhan untuk tubuh karyawan merupakan variabel independen yang mempengaruhi, sedangkan kesediaan untuk belajar karyawan merupakan variabel dependen, yaitu yang dipengaruhi. Jika dilihat dari gambar tersebut, semakin besar program pelatihan dan kebutuhan untuk tubuh karyawan, maka semakin besar pula kesediaan untuk belajar karyawan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah program pelatihan dan kebutuhan untuk tubuh karyawan, maka semakin rendah pula kesediaan untuk belajar karyawan. Selanjutnya, pada gambar yang sebelah kanan, yaitu pada situasi kedua, kualitas program pelatihan merupakan variabel independen dan kesediaan untuk belajar karyawan merupakan variabel dependen. Namun, untuk kebutuhan untuk tumbuh, yang dimana pada situasi pertama merupakan variabel independen, maka pada situasi kedua ini merupakan variabel moderasi. Seperti yang dapat kita lihat dari gambar tersebut, walaupun jika kualitas program pelatihannya tinggi, namun kesediaan untuk belajarnya rendah, maka berpengaruh pada kebutuhan untuk tumbuhnya pun rendah. Begitu pula sebaliknya, walaupun kualitas program pelatihannya tinggi, tetapi kesediaan untuk belajarnya tinggi, maka berpengaruh pada kebutuhan untuk tumbuhnya pun menjadi tinggi. Jadi dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi sendiri merupakan variabel yang memiliki kekuatan untuk memperkuat atau memperlemah secara langsung hubungan variabel independen dan variabel dependen. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara variabel independen, intervening, dan dependen yang dapat dilihat pada gambar yang sudah ada di PowerPoint. Variabel intervening sendiri merupakan variabel yang muncul secara tidak langsung untuk membantu membuat konsep dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat dilihat dari gambar tersebut
bahwa keanekaragaman tenaga kerja merupakan variabel independen yang mempengaruhi efektivitas perusahaan yang merupakan variabel dependen. Kemudian, variabel intervening muncul, yaitu sinergi kreatif sebagai fungsi yang artinya mempengaruhi tinggi dan rendahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi, sinergi kreatif itu dihasilkan dari perbedaan tenaga kerja, entah itu dari multi etnis, multi ras, multinasional, yang berinteraksi untuk memecahkan masalah dalam memahami bagaimana efektivitas organisasi dapat dihasilkan dari keanekaragaman dalam tenaga kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sinergi kreatif tersebut muncul dari keanekaragaman tenaga kerja dalam memecahkan masalah yang menghasilkan efektivitas perusahaan. Pemaparan materi selanjutnya yaitu hubungan antara variabel independen, intervening, moderasi, dan dependen, yang dapat dilihat pada gambar yang sudah ada di PowerPoint. Dilihat dari gambar tersebut, sinergi kreatif tidak akan dihasilkan dari berbagai keterampilan pemecahan masalah tenaga kerja, kecuali jika manajer mampu memanfaatkan sinergi tersebut dengan secara kreatif mengkoordinasikan keterampilan yang berbeda. Jika manajer tidak memiliki keahlian untuk melakukan peranan ini, tidak peduli berapa banyak keterampilan pemecahan masalah yang muncul, yang mungkin dimiliki oleh tenaga kerja yang beragam, maka sinergi tidak akan muncul. Alih-alih berfungsi secara efektif, organisasi mungkin tetap statis atau bahkan memburuk. Untuk melihat apa perbedaan antara variabel independen, intervening, dan moderasi dapat dilihat sebagai berikut. Untuk variabel independen, membantu untuk menjelaskan varians dalam variabel dependen, sedangkan variabel intervening sebagai fungsi dari variabel independen yang juga membantu kita untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan untuk variabel moderasi sendiri mempunyai sebuah efek kontingen tentang hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, variabel moderasi memiliki pengaruh interaksi dengan variabel independen dan dalam menjelaskan varians. Jadi untuk menentukan apakah suatu variabel adalah variabel independen, variabel dependen, variabel intervening, atau variabel moderasi harus ditentukan dengan pembacaan yang cermat dari dinamika yang beroperasi dalam situasi tersebut. Misalnya, variabel seperti motivasi untuk bekerja dapat menjadi variabel dependen. Sedangkan untuk variabel independen, intervening, atau moderasi tergantung model teoritis yang dikembangkan, yang akan dipaparkan pada pemaparan materi selanjutnya. Oke, baik. Poin pertama adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah pondasi yang mendasari seluruh proyek penelitian. Ini adalah jaringan asosiasi yang dikembangkan, dijelaskan, dan dijabarkan secara logis di antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses-proses seperti wawancara, observasi, dan survei literatur. Pengalaman dan intuisi juga menjadi pedoman dalam mengembangkan kerangka teori. Ini menjadi bukti bahwa untuk sampai pada solusi yang baik untuk masalah, seseorang harus mengidentifikasi masalah dengan benar terlebih dahulu, dan kemudian variabel yang berkontribusi padanya. Pentingnya melakukan wawancara yang bertujuan dan melakukan tinjauan pustaka secara menyeluruh sekarang menjadi jelas. Setelah mengidentifikasi variabel yang sesuai, langkah selanjutnya adalah mengelaborasi jaringan antar variabel sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan selanjutnya dapat diuji. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang akan menunjukkan didukung atau tidaknya hipotesis, sejauh mana masalah tersebut dapat diselesaikan akan menjadi bukti. Kerangka teoritis dengan kian merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Hubungan antar survei literatur dan kerangka teoritis adalah bahwa yang pertama memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan yang terakhir. Artinya, survei literatur mengidentifikasi variabel-variabel yang penting sebagaimana ditentukan oleh temuan-temuan penelitian sebelumnya.
Di samping koneksi logis lainnya yang dapat dikonseptualisasikan, membentuk dasar untuk model teoritis. Kerangka teoritis menguraikan hubungan antar variabel, menjelaskan teori yang mendasari hubungan, dan menjelaskan sifat dan arah hubungan. Sama seperti survei literatur yang mengatur panggung untuk kerangka teoritis yang baik. Pada gilirannya, memberikan dasar logis untuk mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Poin selanjutnya adalah komponen kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang baik mengidentifikasi dan memberi label variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah yang ditentukan. Ini secara logis menggambarkan interkoneksi di antara variabel-variabel, hubungan secara variabel independen, variabel dependen, dan jika berlaku akan ada variabel moderasi dan variabel intervening yang akan diuraikan. Jika ada variabel moderasi, penting untuk menjelaskan bagaimana dan hubungan spesifik apa yang akan dimoderasi. Penjelasan mengapa mereka beroperasi sebagai moderator juga harus diberikan. Jika ada variabel intervening, diskusi tentang bagaimana atau mengapa mereka diperlukan sebagai variabel intervening akan diperlukan. Setiap keterkaitan antar variabel independen itu sendiri atau di antara variabel dependen itu sendiri, jika ada dua atau lebih variabel dependen. Elaborasi variabel dalam kerangka teoritis dengan demikian membahas masalah mengapa atau bagaimana kita mengharapkan hubungan tertentu dan sifat arah hubungan di antara variabel yang diminati. Diagram skematis dari model konseptual yang dijelaskan dalam kerangka teoritis juga akan membantu pembaca untuk memvisualisasikan hubungan berteori. Secara singkat, di dalam materi komponen kerangka teoritis itu terdapat 5 fitur dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritis apapun. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah fitur dasar tentang variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus diidentifikasi dengan jelas dan diberi label dalam diskusi. Fitur yang kedua, diskusi harus menyatakan bagaimana dua atau lebih variabel terkait dengan satu sama lain. Ini harus dilakukan untuk hubungan penting yang diteorikan ada di antara variabel. Fitur yang ketiga, jika sifat dan arah hubungan dapat diteorikan atas dasar tersebut dari temuan penelitian sebelumnya, maka harus ada indikasi dalam diskusi apakah hubungan tersebut akan positif atau negatif. Yang keempat, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan hubungan ini untuk eksis. Argumen tersebut bisa ditarik dari temuan penelitian sebelumnya. Fitur yang terakhir atau fitur yang kelima, diagram skematis dari kerangka teoritis harus diberikan sehingga pembaca dapat melihat dan dengan mudah memahami hubungan berteori. Nah, selanjutnya ada salah satu contoh apabila kelima fitur tadi digabungkan di dalam suatu permasalahan. Nah, permasalahan kali ini kebetulan yang ada di dalam buku sekarang yakni permasalahan pada maskapai penerbangan Delta atau Delta Airlines. Berikut adalah permasalahannya. Dengan deregulasi maskapai, terjadi perang harga di antara berbagai maskapai penerbangan yang memangkas biaya dengan berbagai cara. Menurut laporan, Delta Airlines menghadapi dakwaan pelanggaran keamanan udara ketika terjadi beberapa tabrakan dekat di udara dan satu kecelakaan yang mengakibatkan kurang lebih 137 kematian pada tahun 1987. Terdapat 4 faktor penting yang tampaknya mempengaruhi hal tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama, komunikasi yang buruk di antara awak kokpit itu sendiri. Faktor yang kedua, koordinasi yang buruk antara staf lapangan dan awak kokpit. Yang ketiga, pelatihan minimal yang diberikan kepada awak kokpit. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang keempat, filosofi manajemen yang mendorong struktur desentralisasi.
Nah, dari salah satu contoh permasalahan tadi, yakni mengenai pelanggaran keselamatan udara yang dialami oleh Delta Airlines atau maskapai penerbangan Delta, dapat ditarik beberapa fitur dasar, yakni yang pertama adalah identifikasi dan pelabelan variabel dependen dan independen yang dimiliki. Jadi dengan permasalahan tadi kita dapat mengidentifikasi variabel-variabel apa yang termasuk ke dalam variabel dependent dan variabel independent. Variabel itu lebih kepada faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi yang sebanyak 4 ya. Selanjutnya ada hubungan antar variabel yang harus dibahas. Jadi permasalahan tadi menetapkan bahwa 4 variabel independen terkait dengan variabel dependen, desentralisasi terkait dengan 2 variabel independen lainnya, yaitu komunikasi antar anggota kokpit dan kru kokpit, sifat dan arah hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen, hubungan desentralisasi dengan kedua variabel independen tersebut dinyatakan dengan jelas. Misalnya, diindikasikan bahwa semakin rendah tingkat pelatihan awak kokpit, maka semakin besar peluang terjadinya pelanggaran keselamatan udara. Dengan demikian, semakin rendah pelatihan, maka bahaya akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi pelatihan yang diberikan pada awak kokpit, maka akan semakin kecil kemungkinan pelanggaran keselamatan di udara. Hal tersebut menunjukkan hubungan negatif antara kedua variabel. Lalu selanjutnya ada hubungan yang diharapkan dapat dijelaskan melalui beberapa logika. Sebuah tingkat komunikasi yang lebih rendah di antara awak kokpit akan gagal untuk mengingatkan pilot akan bahaya yang akan datang. Koordinasi yang buruk antara pengawas darat dan awak kokpit akan merugikan karena koordinasi seperti itu adalah inti dari keselamatan. Dorongan desentralisasi hanya akan memperkuat upaya komunikasi dan koordinasi yang lebih buruk. Pelatihan awak kokpit yang tidak memadai akan gagal membangun keterampilan bertahan hidup. Lalu ada hubungan antar variabel yang dijelaskan dengan diagram skematis yang akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Nah, di sini ada salah satu contoh yang dapat diambil dari buku Sekaran, yaitu gambar diagram skematik pada permasalahan Delta Airlines tadi. Kerangka teoritis ya. Jadi di sini kurang lebih penafsirannya seperti ini ya. Terdapat variabel bebas dan variabel tak bebas atau variabel dependen, variabel independen. Nah, variabel bebasnya itu kurang lebih terdiri dari 4 faktor yang tadi telah saya sebutkan, dari mulai komunikasi antar anggota kokpit, komunikasi antar kontrol darat dan kokpit, desentralisasi, dan pelatihan kru kokpit. Sedangkan variabel tidak bebasnya adalah pelanggaran keselamatan di udara. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu contoh gambar, yakni diagram skematik yang didapatkan dari permasalahan tadi, permasalahan Delta Airlines, yang di sini kali ini terdapat variabel intervening di dalamnya. Jadi kurang lebih seperti ini penafsiran gambarnya. Dalam diagram skematik ini terdapat 3 variabel, yakni variabel bebas, variabel intervening, dan variabel tidak bebas. Variabel bebasnya masih sama, komunikasi antar anggota kokpit, komunikasi antar kontrol darat dan kokpit, desentralisasi, pelatihan kru kokpit. Sedangkan variabel tak bebasnya pelanggaran keselamatan di udara. Dan yang terakhir variabel intervening. Variabel interveningnya yaitu lebih kepada kegugupan dan ketidakberanian. Jadi di antara ketiga variabel ini, variabel yang ada, terdapat suatu hubungan yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi, rasa gugup ataupun ketidakberanian yang dimiliki antar awak kapal atau kokpit bisa menyebabkan komunikasi, koordinasi dapat
terjadi ketidaksempurnaan di dalamnya. Jadi, apabila awak kokpit memiliki rasa gugup atau rasa ketidakberanian, komunikasi dan koordinasinya itu jelek, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan suatu pelanggaran keselamatan di udara atau akan berdampak pada variabel tidak bebasnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat diagram skematik untuk kerangka teoritis yang kali ini di dalamnya terdapat suatu variabel tambahan, yakni variabel moderasi. Kurang lebih seperti ini penjelasan dari gambar diagram skematiknya. Di sini terdapat 3 variabel, yakni variabel bebas, variabel tidak bebas, dan variabel moderasi. Variabel bebasnya terdiri dari komunikasi antar anggota kokpit, lalu ada komunikasi antar kontrol darat dan kokpit, dan desentralisasi. Sedangkan variabel tidak bebasnya adalah variabel pelanggaran keselamatan udara. Dan yang terakhir variabel moderasi. Variabel moderasinya di sini lebih kepada aspek pelatihan atau latihan. Jadi kurang lebih hubungan di antara ketiga variabel ini adalah dengan adanya variabel moderasi ataupun latihan yang akan diberikan kepada seluruh bagian dalam kokpit atau seluruh bagian dalam Delta Airlines bisa meminimalisir terjadinya variabel tidak bebas ataupun pelanggaran keselamatan di udara. Entah itu pelatihan komunikasi antar anggota kokpit, pelatihan koordinasi antar kontrol darat dan kokpit, ataupun pelatihan-pelatihan lainnya. Dengan adanya pelatihan tersebut, maka pelanggaran keselamatan udara atau variabel tidak bebasnya dapat diminimalisir atau bahkan tidak akan terjadi. Jadi fungsi pelatihan di sini adalah untuk meniadakan atau meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran keselamatan di udara. Kurang lebih seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada moderator, yakni saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, saya Dina Nur Ainina akan melanjutkan materi pembahasan, yaitu mengenai pengembangan hipotesis. Pada minggu yang lalu, kita telah membahas tentang bagaimana cara untuk merumuskan permasalahan. Lalu ketika sudah menemukan masalahnya, kita akan mengidentifikasi dan menentukan variabel apa saja yang ada di dalam permasalahan tersebut. Setelah itu, kita akan menetapkan hubungan di antara mereka gitu, di hubungan antara variabel tersebut. Nah, pada tahap ini kita akan menguji apakah benar hubungan antara kedua variabel ini ada ataukah tidak ada. Nah, dari hasil uji ini terdapatlah beberapa petunjuk untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang tadi di awal saya sebutkan. Maka, perumusan masalah, perumusan pernyataan yang dapat diuji seperti itu disebutlah dengan pengembangan hipotesis. Baik, selanjutnya hipotesis sendiri itu apa sih? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hipotesis merupakan hasil dugaan. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan dugaan, hubungan yang diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang diekspresikan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dapat digarisbawahi bahwa di sini hubungan yang diduga masih dugaan dan
di dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Contohnya, jika pilot diberikan pelatihan yang memadai untuk menangani situasi padat di udara, pelanggaran keamanan udara akan berkurang. Di situ tercantum pernyataan yang dapat diuji. Mengapa harus diuji? Karena hipotesis masih merupakan hasil dugaan. Sedangkan untuk menetapkan solusi permasalahan, kita harus menguji apakah dugaan itu benar atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya mengenai pernyataan hipotesis. Karena hipotesis dituliskan berdasarkan pernyataan yang dapat diuji, maka ada beberapa format penulisan hipotesis. Yang pertama ada pernyataan if dan then. If adalah jika dan then adalah maka. Untuk memeriksa apakah benar gitu ya, ada hubungan di antara kedua variabel dalam masalah yang tadi kita akan teliti, maka dapat kita nyatakan dengan format if dan then ini. Contohnya, kita ambil contoh pilot tadi ya. Jika pilot mendapatkan pelatihan, maka pelanggaran keamanan di udara akan berkurang. Seperti itu contohnya. Tadi ada kata jika dan ada kata maka. Kita lanjut. Format penulisan yang kedua itu ada hipotesis terarah dan tidak terarah atau non-directional. Kita bahas dulu yang hipotesis terarah. Hipotesis terarah ini membandingkan dua kelompok. Istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari itu dapat dinyatakan dengan hipotesis terarah. Gimana contohnya? Contohnya seperti semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Dapat juga kita terapkan di contoh tadi yang pilot. Semakin banyak pelatihan terhadap pilot, maka semakin berkurang pelanggaran keamanan di udara. Seperti itu. Nah, lalu yang tidak terarah itu digunakan untuk apa? Hipotesis ini mendalilkan adanya hubungan dan adanya perbedaan, namun tidak ada indikasi arah atau hubungan di perbedaan ini. Dengan kata lain, meskipun dapat diduga bahwa akan ada nih hubungan di antara dua variabel, namun kita tidak dapat mengatakan apakah hubungan itu positif atau negatif. Masih bingung? Kita lanjut ke contoh. Contohnya seperti ada perbedaan antara nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia. Kita kan nggak tahu ya, apakah nilai etos kerja itu lebih kuat di Amerika atau di Asia. Namun dalam contoh ini memang mungkin untuk menyatakan bahwa contohnya ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Lalu contoh yang kedua, ada perbedaan antara nilai-nilai etos kerja karyawan Amerika Serikat dan Asia. Dalam kasus seperti itu, hipotesis dapat dinyatakan secara non-direksional atau hipotesis tidak terarah. Contoh yang pertama tadi, tidak ada petunjuk apakah usia dan kepuasan kerja itu berkorelasi positif atau negatif. Maka pernyataan itu dituliskan dalam non-direksional. Lalu yang contoh kedua juga kenapa sih ditulisin dalam hipotesis non-direksional? Karena kita tidak tahu apakah nilai etos kerja lebih kuat di Amerika atau di Asia. Namun memang dalam contoh ini mungkin untuk menyatakan bahwa usia dan kepuasan kerja berkorelasi positif. Karena memang di penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan seperti itu. Namun, lebih baik mengembangkan hipotesis terarah untuk alasan
yang akan menjadi lebih jelas dalam pembahasan di selanjutnya. Kita lanjut ke format penulisan hipotesis nihil dan alternatif. Hipotesis nihil atau alternatif itu yang kita sering tulis di tugas statistika itu H0 dan H1. Nah, H0 ini adalah proposisi yang menyatakan hubungan pasti dan tepat antara dua variabel. Artinya ini menyatakan bahwa korelasi populasi antara dua variabel sama dengan 0 atau ada perbedaan. Nah, kalau hipotesis alternatif itu merupakan kebalikan dari hipotesis nihil. Kita langsung ke contohnya kita ambil yang pilot tadi. Misal, hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara pelatihan pilot dengan pelanggaran keamanan di udara. Maka hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan di antara pelatihan pilot dengan pelanggaran di udara. Seperti itu, jadi kebalikannya ya. Hipotesis nol dan nihil ini, hipotesis nol dan alternatif ini nantinya akan diuji statistik yang sesuai, kemudian dapat diterapkan yang akan menunjukkan apakah dukungan telah ditemukan untuk alternatifnya ataukah didukung untuk H0-nya. Jadi jika H0 ditolak, maka kita akan menggunakan H alternatif. Namun jika H alternatif ditolak, kita akan menggunakan H0, seperti itu. Selanjutnya langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Tadi sudah dibahas ya, hipotesis 0 dan alternatif. Lalu yang kedua, pilih uji statistik yang sesuai tergantung pada apakah data yang diajarkan bersifat parametrik atau non-parametrik. Nah, ini akan dibahas pada bab yang selanjutnya. Lalu yang ketiga, tentukan tingkat signifikansi yang diinginkan. Biasanya itu kita memakainya 5% atau 0,5. Boleh juga lebih, boleh juga kurang. Lalu yang kelima, jika nilai resultan lebih besar dari nilai kritis, hipotesis 0 ditolak. Jadi nanti kita akan melihat T-test dan F-test pada akhir buku biasanya ditulisnya. Lalu jika hasilnya itu lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Tapi jika nilai yang dihitung kurang dari nilai kritis, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif akan ditolak. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Reviani dengan NIM 11880200069. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif, analisis kasus negatif. Hipotesis dapat diuji dengan data kualitatif. Sebagai contoh, setelah melakukan wawancara yang panjang, seorang peneliti telah mengembangkan kerangka teoritis bahwa praktik tidak etis yang dibuat oleh karyawan adalah sebuah fungsi dari ketidakmampuan karyawan untuk menentukan antara yang benar dan yang salah, atau karena karyawan tersebut sangat membutuhkan uang yang lebih banyak, atau ketidakpedulian organisasi. Nah, untuk menguji hipotesis bahwa ketiga faktor tersebut merupakan faktor utama yang mempengaruhi praktik-praktik tidak etis, untuk mengujinya, peneliti harus mencari data yang akan membantah hipotesis tersebut. Bahkan, jika satu kasus tidak mendukung hipotesis, teori tersebut harus direvisi. Katakanlah, seorang peneliti menemukan satu kasus di mana seorang karyawan dengan sengaja melakukan perilaku tidak etis dalam menerima sogokan. Padahal faktanya, karyawan tersebut cukup mampu untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan tidak membutuhkan uang yang lebih, dan juga mengetahui bahwa organisasi atau perusahaan tersebut tidak akan membiarkan perilakunya tersebut.
hanya karena ia ingin kembali ke sistem yang tidak akan menerima sarannya, penemuan baru ini melalui penolakan atas hipotesis semula. Nah, yang seperti itu disebut metode kasus negatif atau negative case method yang memungkinkan peneliti untuk merevisi teori dan hipotesis hingga waktu teori tersebut menjadi kukuh. Selanjutnya, keunggulan manajerial. Pada titik ini, hal ini menjadi cukup mudah untuk mengikuti perkembangan penelitian dari tahap pertama, ketika manajer merasakan masalah, ke pengumpulan data awal, ke penyusunan kerangka teoritis berdasarkan survei literatur, dan dipandu oleh pengalaman dan intuisi, serta ke perumusan hipotesis untuk diuji. Itu sudah jelas bahwa setelah masalah diidentifikasi, keempat jenis variabel yang berbeda memperluas pemahaman manajer. Pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoritis dibangun dan hipotesis disusun memampukan manajer untuk menjadi hakim yang cerdas terhadap laporan penelitian yang diberikan oleh konsultan. Demikian pula dengan pengetahuan mengenai arti signifikansi dan pengetahuan mengenai mengapa sebuah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, itu semua, jika pengetahuan tersebut tidak dimiliki, maka banyak temuan penelitian tidak akan terlalu berguna bagi manajer, dan dalam pengambilan keputusan akan dipenuhi kebingungan. Cukup sekian materi dari saya, terima kasih. Pada tahapan kesimpulan, bahwa kerangka teoritis adalah pondasi yang mendasari seluruh proyek penelitian. Ini adalah jaringan asosiasi yang dikembangkan, dijelaskan, dan dijabarkan secara logis di antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses-proses seperti wawancara, observasi, dan survei literatur. Pengalaman dan intuisi juga menjadi pedoman dalam mengembangkan kerangka teori. Lalu hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang diekspresikan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan diduga berdasarkan jaringan asosiasi yang dibentuk dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan mengkonfirmasi hubungan dugaan, diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang telah disampaikan tadi oleh kelima orang tadi dapat bermanfaat baik di masa hidup saat ini maupun di masa hidup yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.